Anda kembali di Ainus Malam pemirsa, seorang pelajar berusia 16 tahun tewas dalam atraksi kebal tusuk keris saat pertunjukan tari rangda. Peristiwa terjadi di salah satu rumah warga saat rangkaian upacara ritual Napak Pertiwi. Kejadian naas menimpa Igedinep yang tertusuk keris saat menari rangda dalam rangkaian upacara ritual Napak Pertiwi. Ritual ini digelar di sebuah rumah di kawasan Banjar Belong Gede, Denpasar, Kamis dini hari lalu. Kepala Kewilayahan Banjar Belong Gede, peristiwa terjadi saat atraksi kebal tusuk keris dalam acara Napak Pertiwi yang diikuti kurang lebih 30 orang. Korban dilarikan ke rumah sakit Mangaya, namun nyawanya tak tertolong. Di Jalan Sumo 44 itu terjadi penusukan yang berawal dari Napak Pertiwi, Napak Pertiwi nikel yang dilakoni oleh penari rangda yang berkisar itu sekitar kelompoknya sekitar 30 orang sampai 35 orang. Korban menurut keterangan di sana, korban itu dilarikan ke rumah sakit Wangayo. Kemudian meninggal sesuai dengan laporan. Terkait keramaian yang digelar di tengah PPKM, pihaknya telah mengingatkan penyelenggara, namun kegiatan tetap dilaksanakan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Selanjutnya dari informasi kriminal, pemirsa, polisi menemukan titik terang pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Polisi menemukan sidik jari yang diduga milik pelaku pembunuhan sadis tersebut. Polisi telah mengantongi sidik jari yang diduga milik pelaku pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah. Sejumlah bukti tambahan pun telah dikumpulkan dari tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menyelidiki pembunuhan 4 orang yang merupakan satu keluarga. Pengerahan anjing pelacak bertujuan untuk menemukan jejak pelaku yang kemungkinan lebih dari satu orang. Sugiono, saksi yang sudah 20 tahun ikut membantu korban, Anom Subekti, menjalankan bisnis begamelan, mengaku melihat sebuah sepeda motor di malam kejadian sekitar pukul 11 malam. Tahunya saya sekitar jam 11 pulang dari sini, 11 malam, dari rumahnya Mas Danang itu ya. Itu ada sepeda motor satu. Iya, helmnya putih. Motornya tahu nggak? Nggak tahu, saya dari arah Pantura ini kok. Saya nggak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kiambae pijet. Dengan kira itu pijet ya? Iya, kira saya pijet. Nah, saya tanya tukang pijet, mau? Enggak. Aku gak dibengi gak kok kono, Mas. Polisi mencari bukti tambahan termasuk kemungkinan pelaku lebih dari satu orang. Polisi kini mendalami kemungkinan motif dendam pribadi dalam pembunuhan ini. Kita duga sementara itu dendam, karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga, namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami, ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Informasi dari kepolisian, 2 telepon genggam milik suami istri yang terbunuh, Anos Subekti dan Tri Purwati, dibawa pelaku. Muncul dugaan pelaku berniat menghilangkan jejak komunikasi dengan korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Weni Tania, wanita yang jasadnya ditemukan tertancap bambu di Sucinaraja, Garut, Jawa Barat, dimakamkan siang tadi. Hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab kematian korban. Duka mendalam menyelimuti rumah orang tua Weni Tania di Kampung Cilowa Tengah, Wanaraja, Garut, Jawa Barat. Salah satu kerabatnya bahkan pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Setelah disolatkan, jenazah Weni dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah orang tuanya. Sebelum ditemukan meninggal Jumat kemarin, wanita 21 tahun itu sempat hilang selama 4 hari. Sudah meninggalkan rumah dari hari Selasa, pas di kontaknya enggak nyambung. Pas hari Jumat ya baru ketemu ada jenazah di wilayah Kampung Tegal.
Jenazah Weni Tania ditemukan warga di pinggir Sungai Cimalaka, Kecamatan Sucinaraja, dalam kondisi tertancap bambu di bagian terlarang. Polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk tetangga dan keluarga korban. Mayat perempuan yang pada waktu di awal itu kita tidak mengetahui identitasnya. Tapi kemudian anggota kita yang turun ke lokasi melakukan wawancara dengan orang sekitar. Kemudian ada yang mengenali daripada korban tersebut, sehingga kita mendapatkan informasi awal mengenai identitas korban. Hingga kini polisi belum mengambil kesimpulan tentang penyebab kematian korban. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi akhirnya menangkap wanita yang membakar suaminya sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan. Pelaku yang ditangkap di Semarang ini mengaku kesal lantaran korban tidak boleh mengatur hak anak. Usai membakar suaminya sendiri, wanita ini hanya bisa pasrah saat digiring ke Mapolres Tangerang Selatan. A ditangkap di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. A tega membakar suaminya yang saat itu terlelap tidur lantaran kesal sering cekcok dan dilarang mengatur hak anak. Pelaku telah merencanakan aksinya dengan membeli bensin. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dibakar itu suami? Iya. Ibu menyesal nggak setelah bakar suami Ibu? Menyesal. Bu dapat ide membakar dari mana, Bu? Terinspirasi dari siapa, Bu? Nonton film apa gimana, Bu? Mendadak atau gimana, tiba-tiba aja, atau Ibu udah sejak lama udah sakit hati sama suami atau gimana? Enggak ada, nggak boleh punya hak ngatur-ngatur anak. Bersangkutan sudah menyiapkan peralatan dari mulai membeli bensin, kemudian memasukkannya ke dalam botol air mineral dan ke teko, lalu mengguyurkannya pada saat tersangka sedang tertidur, mengguyurkannya ke badan tersangka beserta kasurnya, lalu kemudian dibakar. Sebelumnya warga berhasil menyelamatkan Samsudin, driver ojek online dari kobaran api di lantai 2 rumahnya. Akibat luka bakar serius, kini korban dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Semulanya dianggap bunuh diri, makam seorang pria di Sukatani, Kabupaten Bekasi kembali digali untuk diautopsi. Hingga kemudian ditemukan fakta bahwa korban ternyata tewas dibunuh. Polisi yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap pelaku yang ternyata adik ipar korban. Makam Ardani, warga Kampung Srengseng, Desa Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibongkar polisi untuk keperluan otopsi. Hal ini menyusul laporan pihak keluarga yang curiga dengan penyebab kematian korban yang awalnya dianggap bunuh diri. Ardani yang berprofesi sebagai pedagang kelapa ternyata korban pembunuhan. Polres Metro Bekasi yang menyelidiki akhirnya menangkap MR, adik ipar korban yang tinggal bersebelahan rumah. Pelaku mengaku dirinya menyelinap masuk rumah korban pada tengah malam. Korban yang sedang tidur di ruang tamu kemudian dianiaya pelaku menggunakan gunting hingga tewas. Pelaku kemudian memindahkan jasad korban ke kamar mandi untuk membuat seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri. Menurut polisi, motif pembunuhan ini dipicu dendam, di mana anak pelaku dicabuli anak korban. Selain itu, pelaku juga berselingkuh dengan istri korban. Permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak korban kepada anak-anak. Selain itu juga ada hubungan, hubungan bisa dikatakan hubungan gelap antara pelaku dengan istri korban suaminya dengan keputusan suaminya, dan pelaku ini berprovokasi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Sementara itu, pemirsa, seorang lansia ditemukan tewas di bawah jembatan Sungai Lusi, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Korban diduga tewas akibat bunuh diri. Warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu pagi digemparkan dengan penemuan mayat lansia yang tergeletak di bawah jembatan Kaliwangan, Sungai Lusi, Blora, Jawa Tengah. Korban ditemukan pertama kali oleh warga yang melintas di atas jembatan. Menurut polisi, korban sempat mengajak cucunya untuk membeli sarapan, namun masih tutup dan meminta cucunya meninggalkan korban. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mayat korban dari bawah jembatan. Dari hasil identifikasi sementara, petugas tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan dari tubuh korban. Diduga kuat, korban tewas akibat bunuh diri melompat dari atas jembatan akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Yang bersangkutan itu menderita sakit menaun, sakit diabetes, paru-paru, dan jantung. Apa? Jantung. Iya, jantung, ya. Dan dari hasil keterangan menantunya juga pernah mencoba bunuh diri dan mengeluh sebelum kejadian, mengeluh bahwa kayak gini aja saya tak, mendingan mati saja. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab kematian lansia ini. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bupati Saburai Jua terpilih Orien Riwukore meminta maaf dan menegaskan bahwa dirinya merupakan warga negara Indonesia. Sebelumnya, Orien Riwukore diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Bupati Saburai Jua terpilih Orien Patriot Riwukore muncul ke publik setelah polemik terkait kewarganegaraan gandanya ramai. Orien menemui Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Lotharia Latif untuk menjelaskan status kewarganegaraannya. Orien menegaskan dirinya tidak pernah melepaskan status warga negara Indonesia meskipun bekerja di Amerika. Saya minta maaf terkait adanya polemik yang terjadi yang menyedot perhatian berbagai kalangan. Pernyataan saya tegas bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya lahir di Nun Sabu. Saya dibaptis di gereja Masyafir Nun Sabu. Orien juga menjelaskan status warga negara Amerika yang didapatnya akan gugur setelah ia menjadi pejabat publik. Praktisi hukum Boy Sulimas meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus kewarganegaraan ganda Orien serta alasannya tidak terbuka di awal pencalonan. Nah, ini kita perlu ke belakang. Ini motif dia apa? Sampai misalkan dia tidak mau membuka dirinya sejak dari awal bahwa dia tuh punya warga negara ganda. Ya, dalam hal ini dia warga negara Amerika Serikat. Ya, kebetulan kemarin kan aku baca juga ada surat dari Kedubes Amerika bahwa memang betul dia WNA Amerika tadi. Karena ada paspornya juga. Ya, kita tidak boleh kecolongan seperti ini gitu loh. Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbangkan saran dari Bawaslu dan KPU untuk menunda pelantikan Orien. Di sisi lain, penetapan kewarganegaraan Orien akan dilakukan oleh Kemenkumham. Sebelumnya, publik heboh setelah Bupati Saburai Jua terpilih Orien Patriot Riwukore diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Dari laman LHKPN KPK, Orien memiliki tanah dan rumah di California dan Alabama senilai 30 miliar rupiah. Selain itu, Orien juga mempunyai 4 bidang tanah di Kupang yang merupakan warisan, 4 mobil senilai 652 juta rupiah, harta bergerak lain senilai 76 juta rupiah, surat berharga 1,6 miliar rupiah, serta kas dan setara kas senilai 199 juta rupiah. Tim iNews melaporkan.